Hey guys, balik lagi dengan Koko. Produk yang satu ini sih harusnya nggak kalian lewatin. Karena lihat dari harga berbanding dengan spesifikasi yang dikasih sih bener-bener worth to buy. Ya, kenalin, ini dia Advan 360 Stylus. Sebuah laptop harga 6 juta yang dilengkapi Windows 11, punya layar yang bisa dilipat, dan sesuai namanya, sudah dapat stylus juga. Gimana? Dari itu aja udah menarik banget kan? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai videonya. Mulai dari unboxingnya dulu. Boxnya terlihat dengan gambar unitnya dan beberapa selling point utamanya. Dibuka langsung terlihat laptopnya. Dan ada dus terpisah, isinya ada panduan penggunaan, informasi soal garansi, power adapter dengan output 65 watt, dan sebuah perangkat stylus. Lanjut kita langsung cobain. Ini dia laptopnya. Materialnya secara overall berbahan plastik keras dan cukup solid, nggak berasa kayak laptop murah. Tapi tetap ya, jangan dibandingkan dengan laptop yang harganya sampai puluhan juta. Looks-nya sendiri juga simple, cuman ada logo Advan di emboss di sudut kiri atas. Sedangkan di bagian bawah ada beberapa lubang sirkulasi udara untuk membuang panas dari laptop. Untuk sebuah laptop yang punya desain simple, saya sendiri sih suka karena nggak terlalu banyak ornamen. Terus dari segi bodi masih cukup ringan dengan berat 1,8 kg, dan kalau ditambah adapternya ini palingan ya cuman 2 kg. Masih oke lah ya, walaupun memang nggak enteng banget. Oke, jika dibuka, langsung tuh terlihat layar 14,1 inch dengan bezel yang masih cukup tebal untuk bagian atas, tapi untuk kiri kanannya terbilang tipis. Bezel atas rada tebal juga masih wajar, karena ada webcam HD untuk kebutuhanmu meeting online. Tapi layar 14 inch Full HD 1920x1080 pixel ini jadi salah satu selling point utamanya, yaitu karena sudah touchscreen dan support stylus. Dimana untuk sebuah laptop dengan budget 6 juta, layar touchscreen tuh sudah murah banget. Saya coba untuk coret-coret kayak gini, responnya juga bagus. Saya rasa buat kamu yang doyan desain, mungkin laptop ini bisa jadi langkah awal. Apalagi bisa di flip 360 derajat nih angselnya. Jadi memungkinkan kamu bisa pakai mode tab. Angselnya gimana bang? Kuat nggak? Nah, saya coba dalam seminggu ini sih oke ya, nggak ada seret-seretnya. Juga kuat, karena nggak goyah-goyah ketika dibuka gini. Nah, saya ada satu tips nih buat kamu pengguna laptop 2-in-1 kayak gini. Kalau buka laptop sampai full, pegangnya di bagian framenya ya. Jangan di bagian layar, supaya menghindari dead pixel karena ketekan oleh tangan. Soal kualitas layar menurut saya ini sudah standar lah buat laptop 6 juta. Full HD ya sudah cukup oke kok untuk menikmati konten YouTube. Panelnya IPS, jadi view angle-nya juga lebar. Jadi ya bagus buat sekelasnya. Pakai mode 10 kayak gini sih jadi lebih nyaman tuh kalau lagi mau menikmati konten video. Terus suara speakernya juga nggak murahan kalau menurut saya. Cukup bagus untuk di kelasnya. Lanjut di bawahnya, ada full size keyboard yang sayangnya nggak dilengkapi dengan LED backlit. Namun untuk tombol-tombol yang lain sudah lengkap semua. Bahkan disediakan tombol navigasi sendiri. Size tombolnya terbilang gede-gede, jadi jarang banget salah pencet. Cuman yang bikin kurang yaitu finishing dan daya pantulnya. Atau apa ya itu namanya. Di Advan 360 Stylus ini, keyboardnya punya finishing yang mirip dengan material case-nya. Jadi rada licin, terus feel ngetiknya tuh nggak senyaman laptop seharga segini lainnya. Itu menurut yang saya rasain ya. Tapi selama saya pakai laptop ini sih sebenarnya masih nggak terlalu masalah. Masih bisa dimaklumin lah ya. Ingat, kembali lagi soal harganya. Lalu ada palm rest yang cukup untuk meletakkan pergelangan tanganmu ketika lagi asik ngetik. Dan tepat di tengah ada trackpad dengan ukuran yang lebar. Sehingga untuk bermanuver ketika nggak ada mouse juga sudah cukup. Sudah support Windows Gesture, minusnya cuma kurang clicky aja, alias rada keras untuk klik kiri dan klik kanannya. Kebagian port I/O saya cukup dibuat terheran-heran nih, karena di budget 6 juta, Advan ngasih port yang cukup komplit loh. Sebelah kanan ada satu kali port audio jack, satu kali USB Type-A 3.0, satu kali slot card reader, terus ada tombol power dan tombol fisik untuk mengunci kamera. Sedangkan di sebelah kiri ada power adapter dan sebuah port Type-C. Jadi, kalau kamu ada file di microSD, gampang tuh transfernya. Nggak perlu beli adapter tambahan. Terakhir, palingan mau ngomongin sedikit soal hardware-nya. Karena secara spesifikasi, laptop ini juga sudah oke loh. Ditanam sebuah prosesor Intel Core i3 1115G4
RAM 8GB, dan storage SSD PCIe 256GB yang masih bisa di-upgrade lagi. Baterainya sendiri untuk menopang itu semua punya kapasitas 4500 mAh yang ketika saya pakai bisa tahan 5-6 jam saja. Kalau untuk nonton YouTube dengan volume 50% selama 1 jam tuh berkurang 13%. Performanya i3 sendiri sih cukup untuk kebutuhan daily seperti kerjaan office, terus coret-coret pakai MyPen, Pixia kayak gini juga bisa. Stylusnya sendiri juga sudah dikasih tip pengganti, juga terus punya sensor 1024 level. Jadi feel pressure-nya tuh juga udah enak banget, nggak kayak laptop 6 jutaan dah. Kalau buat edit video gimana? Nah, seharusnya kalau cuma jalanin 1080p sih aman-aman aja. Karena saya tes pakai Fitmax Rendering Test 4K itu butuh waktu di 10 menit dan playbacknya aman. Saya tes di PC Max 10 bisa dapat skor 3670. Terus di 3D Mark Time Spy skornya bisa dapat 851. Oke, kalau boleh menarik kesimpulan, laptop Advan 360 Stylus ini tuh bener-bener worth to buy lah. Dilihat dari spesifikasi dan berbanding harganya. Kamu udah dapat prosesor i3, terus Windows 11 original, layar touchscreen 360, dan tentu saja stylus yang bikin coret-coret di layar laptop ini tuh gampang banget. Minusnya kalau buat saya pribadi cuma di bagian keyboard dan trackpadnya yang menurut saya masih rada keras. Kurang empuk lah kalau dibandingin dengan beberapa laptop yang sudah pernah saya coba juga. Itu pun masih bisa dimaklumin lah ya, dan masih bisa diatasi dengan pakai keyboard atau mouse tambahan. Selebihnya sih saya amazed dengan laptop Advan 360 Stylus ini karena dijual dengan harga 6 juta dan plusnya tuh banyak banget. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk beli, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Atau gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komen ya. Mungkin next kita tunggu aja bakalan gimana Advan dengan laptop-laptopnya yang akan datang. Apakah bakalan masukin si prosesor Intel i5 atau i7 atau mungkin i9? Ya, semoga aja Advan bisa masukin itu semua dengan harga yang lebih terjangkau. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.